ditinggalkan. Keluarga menjadi bagian yang utama yang juga harus saya perjuangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa bulan masyarakat bertanya-tanya tentang pemberitaan yang cukup viral di media. Banyak yang bertanya-tanya. Dan saya mau bilang Bapak Mama, saya mau katakan, ya, saya berhadapan dengan pergumulan yang cukup berat, ya. Saya berada di Jakarta, Bapak Mama, tidak ada yang kurang ketika saya di Jakarta. Jabatan ada, uang ada, popularitas ada. Semua saya miliki. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya diperhadapkan dengan beberapa pergumulan yang secara manusia mungkin saya tidak mampu. Ya, saya tidak mampu hadapi ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya percaya Filipi 4 ayat 11, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan terkait kemunduran saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan Bapak Mama buat saya. Mempersembahkan yang terbaik, memberikan dukungan 73 suara dari Pulau Sumba, 73.000 suara dari Pulau Sumba. Itu cinta yang besar dari masyarakat untuk saya. Saya, Ratu Ngadu Bonula, akan mempertanggungjawabkan suara itu untuk terus berjuang untuk kepentingan masyarakat. Apapun keadaan saya, apapun kapasitas saya, tanpa jabatan ada jabatan, saya harus terus berjuang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak pernah berhenti berjuang karena saya tahu apa yang sedang saya perjuangkan. Tantangan pasti ada, ya. Persoalan dinamika pasti ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentunya hari ini yang sedang saya hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami punya pergumulan. Tanggal 15 Februari, saya harus kehilangan kakak kandung saya. Saudara kandung saya harus pergi. Tanggal 13 masuk rumah sakit. Dokter vonis gagal ginjal. Tanggal 14 ke Bengapu. Sampai di Bengapu tidak pakai lama. Tanggal 15 malam sudah pergi meninggalkan saya. Itu pergumulan yang saya hadapi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 16 jam 12 malam saya didatangi ratusan masyarakat di sini, sekelompok masyarakat, kakek tengah, ya. Dengan tuduhan apa? Saya lagi memberanikan suara untuk memenangkan seseorang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahasa apa yang ada saat itu? Mate ko MDT, kukona Ibu Ratu. Sakit hati saya saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bukan perempuan jalan. Saya sedang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Banyak saksi di sini. Saya harus bicarain, masyarakat tahu. Ya, jangan sampai dipikir saya menyembunyikan sesuatu. Saya mau bicara di sini. Kalau MDT mati, kita kona Ibu Ratu. Coba bayangkan, ya. Tengah malam, jam setengah 12 malam, saya baru kehilangan kakak saya. Tanggal 16, akhirnya negara nih. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya diam, saya tenang. Saya mau buat apa? Suami saya tidak ada ketika itu. Suami saya MDT lagi di Waikabubak, lagi urus kakak saya yang meninggal. Ya. Pulang, saya cerita MDT, sakit hati. MDT bilang apa? Mama, saya masih hidup aja, mereka sudah buat begitu sama mama. Apalagi kalau saya mati. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya tahan Bapak Mama, ya. Sampai tanggal 22 penguburan saudara saya, Pak MDT pulang Jakarta. Beliau drop, ya, sakit beliau, pulang Jakarta. Saya masih tinggal sampai tunggu pleno di kecamatan. Sampai pleno kecamatan, hari Senin saya pulang Jakarta. 5 hari nggak tidur, ya Bapak Mama, tidak tidur, ya. Beliau tidak pernah menceritakan kepada saya ada apa. Dan terakhir beliau kasih tahu, pasti bangun saya pagi-pagi, Mama bangun, Mama doakan saya. Kenapa? Saya bilang, saya sudah tidak kuat lagi Mama, katanya begitu. Mama doakan saya mau pergi rumah sakit. Iya,
Saya juga papa lagi lemas karena capek, saya tidak bisa antar papa. Jadi papa jalan sudah dengan Marco, saya bilang begitu, dengan Corazon, antar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit bapak mama saya masih di rumah. Dokter langsung bilang, kalau ini tidak operasi dan cuci darah, kami tidak bisa menjamin. Ya. Dan hari itu juga saya bilang Corazon, udah putuskan sudah untuk cuci darah. Ya, ini kita terbuka sudah papa mama, ya. Tidak bisa kita terbuka sudah. Saya bilang cuci darah sudah, ya. Udah jalani karena saya trauma, ya. Apakah dalam waktu dekat saya harus kehilangan, ya? Kehilangan kakak dan kehilangan suami saya, ya. Dan sudah cuci darah. Dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara sekalian, MDT bergumul dengan kondisi yang terus drop. Dan memang Pak Markus minta sama saya, Mama saya sudah tidak kuat. Saya ingat rakyat, saya ingat masyarakat di Sumba Barat Daya. Siapa sih saya, mereka pikul saya dari 2008. Dengan perjalanan karir politik saya, kata Pak Markus. Iya, saya minta tolong, ya. Mama kembali, Mama mundur kembali ke Sumba Barat Daya untuk kita melayani masyarakat. Berat bagi saya, ya. Berat bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Antara keluarga dan karir, saya harus memutuskan. Tapi saya bilang, Tuhan berikan jalan keluar. Mungkin ada cara lain saya untuk menolong masyarakat, ya. Saya akan terus bertanggung jawab terhadap suara masyarakat, ya, dan dukungan masyarakat kepada saya. Dan ya, kalau mungkin saya sebagai perempuan muda, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mungkin saya bilang, Papa, itu masalahmu. Silakan berjuang dengan sakitmu, silakan berjuang dengan rakyatmu di Sumba. Saya sudah senang duduk di DPR RI. Saya mau menikmati DPR RI. Saya masih muda. Saya mau membangun karir politik. Tapi saya berpikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini jalan yang saya harus lewati, ya. Mungkin ini jalan yang saya harus tempuh, ya. Dan saya katakan kepada Pak MDT, iya, saya siap untuk mundur. Dan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya mundur, ya. Dan Pak MDT minta lagi sama saya, Mama, karena saya sudah tidak bisa maju, tolong Mama pulang kembali untuk Mama maju DPR RI. Mohon maaf, maju Bupati. Dan itu memang disaksikan oleh beberapa tadi, Om Nobe, MBM, ya, Om Stef Dapa dan anak mantu, ya. Mereka menyaksikan, ya saya bilang iya, saya siap. Dan akhirnya ya saya mundur dari DPR RI Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali, ya, ke Sumba Barat Daya, dan saya tetap dekat dengan keluarga, merawat suami saya dan juga merawat rakyat yang selalu memberikan dukungan kepada kami. Berat bagi saya Bapak Mama karena saya tahu, ya, saya mungkin sudah menangis tidak pernah berhenti air mata saya, ya, habis mungkin air mata saya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Saya minta Tuhan, apapun keadaan saya, apapun kapasitas saya, ada dan tanpa ada jabatan, berikan saya kesempatan untuk melayani, ya. Itu janji saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Sudah terlalu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kami, ya. Bahkan 2016, ya, kesaksian hidup saya. Kenapa kalau saya kerja, ya, seperti orang gila Bapak Ibu Saudara, saya kerja keras Bapak Mama. Karena Tuhan sudah duluan baik buat kami. 2016 MDT hampir meninggal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika itu sudah hitam semua dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya. Saya suruh staf semua yang ada. Waktu itu ada ajudan Pak Kris, Pak Yus ada mendampingi. Saya bilang jangan menangis, angkat tangan. Saya bilang saya mau berdoa. Ketika itu saya berdoa, Tuhan, saya angkat tangan di hadapan hadirat-Mu. Saya minta Tuhan buat mujizat untuk suami saya. Kalau hari ini suami saya Engkau pulihkan, ya, Engkau kembalikan dia, Engkau berikan kehidupan, saya janji Tuhan, saya akan melayani. Apapun keadaan saya akan melayani. Jadi ketika saya bekerja Bapak Mama, bukan untuk pencitraan dan cari makan puji, tapi benar-benar saya mau bayar hutang, ya, ada hutang, ya. Tuhan sudah terlalu baik buat kehidupan saya. Begitu juga dengan hari ini. Dukungan masyarakat pasti banyak yang kecewa kepada saya. Banyak yang maki dengan persepsi yang berbeda-beda, mengatakan A, B dan lain sebagainya. Saya tidak marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak pernah marah Bapak Mama, ya. Saya tidak pernah menyalahkan karena memang Bapak Mama kecewa dengan apa yang kami ambil. Tapi inilah situasi, kami sedang bergumul menghadapi ini persoalan, ya. Jadi ini dia Bapak Mama klarifikasi kemunduran saya, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa Bapak Mama, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, Pak Victor Leskodat, Ibu Juli masih memberikan penghargaan kepada kami. Walaupun kami sedang bergumul dengan urusan pribadi, tapi partai tidak meninggalkan kami. Ya, partai tetap membuka pintu, partai tetap menopang kami, ya, dengan pernyataan kami berdua suami karena kondisi.
partai siap menopang Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberikan dukungan kepada saya. Kenapa? Ya, partai bertanggung jawab. Ya, Pak Fikar bilang kita akan bertanggung jawab untuk suara masyarakat. Ya, Ibu Juli bilang kita akan bertanggung jawab. Ya, Ibu Ratu pulang kembali berjuang sampaikan kepada masyarakat dan kita akan memperjuangkan yang terbaik untuk Sumba dan khususnya Sumba Barat Daya. Ya, masih banyak hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang perjuangan-perjuangan yang akan saya lakukan ya Bapak Mama dengan berbagai komunikasi. Tapi mungkin hari ini yang saya sampaikan kepada Bapak Mama. Kalau dengan keputusan kami hari ini masyarakat meninggalkan kami, membiarkan kami tidak marah Bapak Mama ya. Kalau karena keputusan hari ini Bapak Mama bilang gak ikut MDT mau Ibu Ratu, kakakku Kanua, tidak apa-apa Bapak Mama ya. Tapi kalau Bapak Mama ya masih mencintai kami, topang kami, dukung kami, dan bantu kami. Ini mungkin dari saya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya bisa sampaikan sekali lagi pada kesempatan ini dan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf kepada Bapak Mama ya. Tapi saya janji Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan terus berjuang ya, apapun caranya. Saya bilang apa MDT, apa yang kita punya hari ini itu semua dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan rezeki berkat ya, itu semua dari Tuhan. Papa, apapun yang kita punya mari kita persembahkan. Kita mau jual apa yang ada untuk membalas ya apa yang menjadi pergumulan masyarakat. Saya ikhlas Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya belajar dari Ayub. Tuhan menguji saya seperti Ayub. Tuhan mengambil semua anak dan istri, Tuhan mengambil semua harta bendanya. Tapi Tuhan kembalikan ketika Ayub tetap setia melayani. Dan saya mau belajar dengan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya bicara harta, jabatan, rezeki milik Tuhan, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang saya hadapi saat ini ya. Tapi situasi itu tidak membuat saya mundur satu langkah pun untuk melayani. Saya akan terus melayani, saya setia melayani Bapak Mama ya. Mungkin Bapak Mama bilang hari ini Ibu Ratu Amos, besok sudah lain. Tidak Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi saya sudah bilang sama Pak Markus ya, Papa, apapun keadaan kita mari terus kita bergandengan tangan. Orang mau bilang apa biar sudah Papa, tapi tetap kita akan datangi mereka satu persatu. Saya akan datang Bapak Mama di seluruh titik yang pernah memberikan dukungan. Apa janji saya akan cari cara untuk membuat semua dan membalas semua dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanggal 5 saya ada pertemuan di Bukambero ya. Semua titik yang pernah saya janjikan atau pernah menyampaikan aspirasi, saya akan datang lagi. Bagaimana caranya, apapun saya akan cari jalan keluarnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya tidak akan mundur Bapak Mama untuk melayani masyarakat ya. Ini sudah komitmen saya. Jadi sekali lagi hari ini kalau masyarakat marah, masyarakat kecewa ya, masyarakat maki, silahkan Bapak Mama, saya terima Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi satu hal yang Bapak Mama ya harus tahu bahwa saya akan terus melayani. Saya akan datang, saya akan kembali kepada semua masyarakat yang memberikan dukungan kepada saya ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi ya yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih ya Bapak Mama semua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Ngarkua Dodi, keluarga-keluarga saya yang sudah memberikan dukungan kepada saya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi klarifikasi terkait kemunduran saya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.